salah seorang sahabatnya yang baru pulang dari Khurasan menghadiahkan sehelai baju yang halus dan indah kepadanya dan berkata, "Saya bawa baju ini dari Khurasan untukmu. Alangkah senangnya hatiku bila aku dapat melihatmu menanggalkan pakaianmu yang kasar ini, lalu menggantinya dengan baju baru yang indah ini." "Biarkanlah aku lihat dulu," jawab Ibnu Umar. "Apakah ini sutra?" tanya Ibnu Umar sembari meraba baju itu. "Bukan, itu hanya katun," ujar sahabatnya tersebut. Ibnu Umar mengusap-ngusap baju itu sebentar, kemudian menyerahkannya kembali kepada orang tersebut dan berkata, "Tidak, aku khawatir terhadap diriku. Aku takut ia akan menjadikan diriku sombong dan tampak mewah. Sedangkan Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan bermegah diri." Pada kesempatan lain, seorang sahabat memberinya sebuah kotak yang penuh dengan sesuatu. "Apa ini isinya?" tanya Ibnu Umar. "Obat istimewa aku bawa untukmu dari Irak," jawab sahabatnya. "Obat untuk penyakit apa?" "Obat penghancur makanan untuk membantu pencernaan." Ibnu Umar tersenyum dan berkata kepada sahabat itu, "Obat penghancur makanan? Selama 40 tahun ini aku tidak pernah memakan sesuatu makanan sampai kenyang." Seseorang yang tidak pernah makan sampai kenyang selama 40 tahun, tentu maksudnya bukan hendak menjauhi rasa kenyang itu semata, melainkan karena dorongan sifat zuhud dan waroknya. Di samping bagian dari upayanya untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW menghindari ayahandanya, ia sangat khawatir bila kelak akan dihadapkan pada hari kiamat dengan pertanyaan, "Telah engkau habiskan segala kenikmatanmu waktu kamu hidup di dunia yang kamu bersenang-senang dengannya?" Ia menyadari bahwa di dunia ini ia hanyalah tamu atau seorang musafir yang akan segera berlalu. Ia pernah bercerita tentang dirinya, "Aku tidak pernah membuat tembok dan tidak pula menanam sebatang kurma sejak wafatnya Rasulullah." Maimun bin Mahran berkata, "Saya masuk ke rumah Ibnu Umar dan menaksir harga barang-barang yang terdapat di sana berupa ranjang, selimut, tikar, dan apa saja yang terdapat di sana. Maka saya mendapati harganya tidak sampai 100 dirham. Hal ini terjadi bukanlah karena Ibnu Umar miskin, sebab sejatinya ia orang kaya, dan juga bukan karena pelit terhadap diri sendiri, karena sebenarnya ia adalah seorang yang pemurah dan dermawan. Yang demikian karena ia seorang zuhud yang tidak terpikat oleh dunia, tidak suka hidup mewah, dan tidak senang menyimpang dari kebenaran serta kesalehan dalam menempuh hidup ini." Ibnu Umar dikaruniai umur panjang dan masih hidup pada masa Bani Umayyah, di mana harta melimpah ruah, tanah tersebar luas, dan kemewahan terbentang di kebanyakan rumah kaum muslimin, apalagi di istana. Meski demikian, gunung yang mulia ini, Ibnu Umar, tetap tegap dan tidak tergoyahkan, tidak hendak beranjak dari tempatnya, dan tidak hendak bergeser dari sifat warok dan zuhudnya. Jika seorang menyambut persoalan kebahagiaan dan kesenangan dunia yang dihindarinya itu, ia berkata, "Aku dan para sahabatku telah sepakat atas suatu perkara.
dan aku khawatir jika menyalahi mereka dan takkan bertemu lagi dengan mereka untuk selama-lamanya. Kemudian ia menuturkan kepada orang-orang bahwa ia meninggalkan dunia itu bukanlah disebabkan oleh ketidakmampuan. Kemudian ia menadahkan kedua tangannya ke langit sembari berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa kalau tidaklah karena takut kepadamu, tentulah kami akan ikut berdesakan dengan bangsa kaum Quraisy memperebutkan dunia ini." Memang benar, seandainya ia tidak takut kepada Allah, tentulah ia akan ikut merebut dunia dan tentulah ia akan berhasil. Tetapi ia tidak perlu berebut karena dunia datang sendiri kepadanya, merayunya dengan berbagai kesenangan dan daya tariknya. Apakah ada yang lebih menarik daripada jabatan khalifah? Jabatan ini berkali-kali ditawarkan kepada Ibnu Umar, tetapi ia tetap menolak. Bahkan ia pernah diancam jika tidak mau menerimanya. Tetapi pendiriannya semakin teguh dan penolakannya semakin keras. Al-Hasan menuturkan, tatkala Utsman bin Affan terbunuh, kaum muslimin berkata kepada Abdullah bin Umar, "Engkau adalah seorang pemimpin. Keluarlah agar kami meminta orang-orang berbaiat kepadamu." Ibnu Umar menjawab, "Demi Allah, bila mungkin, janganlah ada walau setetes darah pun yang tertumpah disebabkan diriku." Mereka berkata lagi, "Engkau harus keluar. Kalau tidak, kami akan membunuhmu di tempat tidurmu." Namun, jawaban Ibnu Umar tidak berbeda dengan yang pertama. Demikianlah mereka membujuk dan mengancamnya, tetapi mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Setelah waktu berjalan sekian tahun dan fitnah semakin menjadi-jadi, Ibnu Umar tetap merupakan satu-satunya harapan. Orang-orang mendesaknya agar sedia menerima jabatan khalifah dan mereka akan berbaiat kepadanya, tetapi ia selalu menolak. Penolakan ini menyebabkan timbulnya masalah yang ditujukan kepada Ibnu Umar, tetapi ia mempunyai alasan yang logis. Telah dimaklumi bahwa setelah Utsman terbunuh, keadaan bertambah buruk dan berlarut-larut, sehingga bencana dan malapetaka pun tidak terelakkan. Walaupun ia tidak mempunyai ambisi untuk menempati jabatan khalifah tersebut, ia sejatinya bersedia memikul tanggung jawab dan menanggung resikonya, dengan syarat ia dipilih oleh seluruh kaum muslimin dengan kemauan sendiri tanpa dipaksa. Adapun jika baiat itu dipaksakan oleh sebagian orang atas sebagian yang lainnya di bawah ancaman pedang, inilah yang tidak disetujui oleh Ibnu Umar, dan ia menolak jabatan khalifah yang dicapai dengan cara seperti itu. Ketika itu, syarat tersebut tidak mungkin terwujud. Meski sebesar apapun kebaikan Ibnu Umar dan kekompakan kaum muslimin dalam mencintai dan menghormatinya, luasnya daerah dan letaknya yang berjauhan, di samping pertikaian yang sedang berkecamuk di antara kaum muslimin, menyebabkan mereka terpecah-pecah menjadi beberapa golongan yang saling berperang dan mengangkat senjata. Suasana waktu itu
tidak memungkinkan tercapainya konsensus atau kesepakatan yang diharapkan oleh Ibnu Umar.